Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah teori bilangan dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Dr. Andes Dedi Nurjamil MPD. Baik, di sini saya akan membahas materi mengenai pertidaksamaan linier dua variabel. Yuk, mari kita simak videonya. Bisa dikatakan sistem pertidaksamaan linier dua variabel adalah pertidaksamaan yang terdiri dari dua variabel, yaitu X dan Y. Berikut adalah ciri-ciri sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Yang pertama ada dua variabel, pastinya mencangkup X dan Y. Kemudian, yang kedua ada lambang dari pertidaksamaan. Nah, selain sama dengan berarti pastinya tidak sama dengan. Kemudian ada lambang kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Kemudian yang ketiga ada linier. Nah, linier itu berarti bentuk aljabar dengan pangkat tertingginya itu yaitu 1 atau garis lurus. Jadi tidak ada kuadrat 2, 3, dan seterusnya. Kemudian bentuk umum dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel itu ada 4 di sana. Namanya juga pertidaksamaan, berarti di sana menuliskan lambangnya seperti kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, kemudian kurang dari, dan lebih dari. Kemudian linier dua variabel berarti mencangkup dua variabel yaitu variabel X dan Y. Nah, A dan B di situ adalah koefisien dari variabel X dan koefisien dari variabel Y, dan C itu disebut konstanta. Selanjutnya, saya memberikan contoh manakah di antara pertidaksamaan berikut yang merupakan pertidaksamaan linier dua variabel. Untuk yang pertama ada 2x tambah 5y lebih besar dari sama dengan 7. Nah, sudah jelas ya bahwa bentuk tersebut merupakan pertidaksamaan linier dua variabel karena mengandung A-nya yaitu 2, kemudian B-nya yaitu 5, dan C atau konstantanya yaitu 7. Kemudian yang kedua ada X kurang dari sama dengan 11. Nah, itu juga bisa disebut pertidaksamaan linier dua variabel. Jika kalian menanyakan kenapa Y-nya tidak ditulis, nah Y tersebut artinya mengandung koefisiennya itu yaitu 0. Jika dituliskan seperti X ditambah 0Y kurang dari sama dengan 11. Karena koefisien Y-nya 0, maka Y-nya tidak ada. Untuk yang ketiga ada 2x kuadrat dikurangi 6y lebih besar dari 3. Itu bukan termasuk pertidaksamaan linier. Kenapa bukan? Karena variabel x-nya berpangkat 2. Dan juga kalau kita buat grafiknya bukan grafik lurus. Nah, yang namanya linier itu harus lurus. Yang keempat ada 3x ditambah 5 kurang dari 6y ditambah 1. Jika kita operasikan terlebih dahulu, itu termasuk pertidaksamaan linier dua variabel, karena 3x dikurangi 6y kurang dari 1 dikurangi 5, menjadi 3x dikurangi 6y kurang dari negatif 4. Kemudian di sini ada satu contoh soal bagaimana cara menentukan daerah himpunan penyelesaian atau DHP pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, contohnya yaitu tentukan daerah pertidaksamaan garis 3x ditambah 2y lebih besar dari sama dengan 6. Untuk langkah pertama, teman-teman harus menentukan dulu titik potong sumbu x dan sumbu y dari pertidaksamaan 3x ditambah 2y lebih besar dari sama dengan 6. Nah, bisa kita membuat tabel X dan Y, kemudian kita misalkan X-nya itu dengan 0 dan Y-nya itu dengan 0. Menghasilkan titik potongnya itu yaitu 0,3 dan 2,0. Untuk langkah selanjutnya, teman-teman bisa mensubstitusikan titik potong itu ke dalam grafik. Bisa dilihat ya oleh teman-teman, di sana ada gambar grafik dari pertidaksamaan 3x ditambah 2y lebih besar dari sama dengan 6. Kemudian untuk langkah terakhir dari menentukan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan 3x ditambah 2y lebih besar dari sama dengan 6, kita bisa uji dengan titik yaitu 0,0. Jadi 3x ditambah 2y lebih besar sama dengan 6. Nah, kita substitusikan
X dan Y-nya itu dengan 0 menjadi 3 dikali 0 ditambah 2 dikali 0 lebih besar dari sama dengan 6. Nah, 3 dikali 0 yaitu 0, ditambah 2 dikali 0 yaitu 0, lebih besar dari sama dengan 6. Jadi, 0 lebih besar dari sama dengan 6. Nah, teman-teman harus melihat dulu yang terakhir, di situ ada 0 lebih besar dari sama dengan 6. Itu benar atau salah? Pastinya salah kan? Karena pernyataan ini salah, berarti daerah yang ada 0 itu bukan daerah penyelesaian. Jika sebelah kiri bukan penyelesaian, maka daerah himpunan penyelesaiannya itu berada di sebelah kanan. Lalu apa sih perbedaan antara notasi lebih besar dari sama dengan dan lebih besar dari atau kurang dari sama dengan dan kurang dari? Nah, teman-teman bisa melihat perbedaannya itu atau letak perbedaannya itu pada garis. Jadi, untuk notasi misalnya lebih besar dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, maka garisnya itu nyambung, tidak terputus, seperti gambar yang ada di layar. Kemudian, untuk notasi lebih dari, kurang dari, yaitu garisnya putus-putus seperti yang ada pada gambar. Sekian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye!